siang mitra pendengar, bagaimana kabar Anda untuk kesempatan siang hari ini? Senang sekali kembali dari 94 FM PPL Radio Giri Suara Wonogiri, live streaming rgs.wonogiri.co.id dan streaming Persada ID. Kami hadir menemani Anda, tentu saja spesial bersama Pengadilan Agama Wonogiri, 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Dan tentu saja mitra pendengar, kami akan berbincang untuk kesempatan di siang hari ini dengan tema angka perceraian dan juga dispensasi nikah atau kawin ya di Wonogiri tahun 2023 ini menurun. Satu hal yang tentunya menjadi satu hal yang positif ya. Dan sejauh ini bagaimana Pengadilan Agama berusaha berupaya ya untuk bisa menurunkan angka perceraian dan juga tentu saja memberikan dispensasi kawin di Wonogiri yang tahun 2023 ini dianggap menurun seperti itu. Sudah hadir bersama saya Kikin, ada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Ahsandawi SHI MSI yang tentu saja sudah hadir di studio. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak, ini luar biasa. Jauh-jauh dari Jogja ini Bapak ya. Hari ini karena kemarin sempat menunaikan kewajiban ya Pak ya. Sebagai warga negara yang baik tentu saja ya. Pak, dari apa yang menjadi tema kita hari ini, tentunya ini merupakan salah satu hal yang boleh dikata positif begitu ya Pak ya, karena perceraian ini di Kabupaten Wonogiri menurut data yang ada ini menurun begitu ya Pak ya. Betul Mbak Gini. Kemudian dispensasi nikahnya juga sama begitu. Nah, tentu saja masyarakat juga pengen mengetahui Pak, apa ini yang membuat angka perceraian ini menurun, kemudian dispensasi nikah. Nah, sebelum kita mengetahui itu tentunya bisa disampaikan Pak, seberapa sih menurunnya data yang ada lah seperti itu yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri. Oke, terima kasih Mbak Kikin dan mitra pendengar RGSM FM dimanapun berada. Berdasarkan data penerimaan perkara di Pengadilan Agama Wonogiri selama tahun 2023 kita menerima 1.880 perkara. Ini total semua perkara yang masuk selama 1 tahun ya Pak itu. Ini secara jumlah Mbak Kikin ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Pengadilan Agama Wonogiri itu menerima 224 perkara. Artinya ada penurunan sekitar 7% secara umum untuk keseluruhan perkara yang diterima. Dari 1.880 perkara yang kita terima itu memang masih didominasi oleh perkara perceraian. Jadi angkanya pun cukup besar dari keseluruhan, yaitu masih di angka 87% dari 1.880 perkara itu. Kemudian juga diikuti perkara dispensasi kawin ya, tapi walaupun menurun tapi juga masih di ranking 3 dari perkara yang masuk itu. Kemudian ada perkara perwalian itu biasanya contohnya kalau ada seorang ayah yang meninggal, sementara dia meninggalkan istri dan anak, dan dia punya tabungan atau punya tanah yang mau dijual gitu, biasanya untuk keperluan hukumnya dia si anak ini kadang perlu untuk perwaliannya ya, karena anak mungkin masih di bawah umur, maka perlu alas hukum dalam bentuk penetapan pengadilan untuk perwalian anak. Kemudian ada juga isbat nikah. Isbat nikah itu pengesahan nikah. Jadi dulu pernah menikah tapi tidak tercatat, walaupun secara agama itu sudah terpenuhi semuanya, atau bahkan
pernikahan yang dulu terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan gitu. Kemudian ada lagi perkara pengangkatan anak atau bahasa masyarakat mungkin adopsi, betul. Kemudian ada perkara penetapan ahli waris. Jadi ini penetapan ahli waris itu contohnya kalau ada orang tua bapak meninggalkan istri anak berapa, itu minta ditetapkan sebagai ahli waris, dan itu ya nggak ada sengketa Mbak Kikin ya. Jadi coba permohonan aja. Kemudian ada juga perkara ekonomi syariah. Jadi sengketa antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah berkaitan dengan akad atau pembiayaan ya. Ini juga tahun 2023 juga lumayan banyak. Kemudian ada juga perkara wali adol, perempuan yang mau menikah tapi walinya nggak mau menikahkan, nggak menjadi wali, kemudian dia mengadu ke pengadilan agama seperti ini. Ada juga perkara asal usul anak, ada izin poligami, tapi dari segi jumlah sangat kecil, tuh cuma tiga perkara lagi. Dari total ini ya Pak ya? Itu sebaran perkara selama tahun 2023 yang totalnya ada 1.880 perkara. Begitu Dan semua perkara itu bisa terselesaikan semua Pak? Nah, kalau dilihat dari tingkat penyelesaian perkara Mbak Kikin, jadi perkara yang diterima selama 2023 itu kemudian ditambah dengan sisa tahun sebelumnya, nah, itu kita selesaikan sebesar 99,16% Mbak Kikin. Jadi tingkat penyelesaian perkaranya sangat tinggi. Kita di akhir tahun cuma menyisakan 16 perkara. Rata-rata ini perkara apa Pak, kalau boleh tahu? Ini biasanya kalau 16 perkara ini perkara perceraian, tapi yang pihak lawannya, gugat termohonnya itu tidak dari tempat, istilahnya goib. Jadi tidak diketahui tempat tinggalnya. Artinya kalau pihak lawannya tidak ketahui tempat tinggalnya, maka pemanggilan harus dilakukan melalui media massa, mungkin dia seperti radio seperti itu. Tapi jangkanya itu lama. Ada jeda waktu yang di undang-undang mengatur agak lama. Memang itu nggak bisa diselesaikan cepat seperti yang lain, karena ada regulasi yang khusus mengatur tentang itu. Itu dari segi penyelesaian perkara. Tadi kalau tahun sebelumnya kita coba menyisakan perkara sekitar 73 perkara, tahun ini kita menyisakan cuma 16 perkara. 16 perkara. Jadi dari sisi produktivitas kita cuma menyisakan 0,8%. Jadi tingkat penyelesaiannya luar biasa, 99,8%. Apresiasi untuk pengadilan agama tentunya ini ya. Alhamdulillah ini. Ya, dan dari 0, berapa persen itu tadi Pak, 8% ya. Dan ini kemungkinan akan bisa terselesaikan atau bahkan mundur sampai tahun berikutnya begitu Pak? Insya Allah biasanya kita selesaikan 1-2 bulan ini, karena tinggal menunggu waktu sidangnya aja. Gitu ya. Cuma dibalik produktivitas hakim dalam menyelesaikan perkara itu ada yang nggak menggembirakan juga begitu sebenarnya. Nah, yang kurang menggembirakan mungkin penasaran juga ini. Ini juga jadi satu pertanyaan saya Pak. Produktivitas hakim selama tahun 2023 mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi memang selama tahun 2023 kita mampu menyelesaikan 99,16% perkara. Tapi saat ini kita cuma punya 4 orang hakim. 4 orang hakim itu 2 hakim murni dan 1 ketua, 1 wakil. Artinya kita tinggal 4 orang hakim dengan beban perkara yang hampir 2.000 gitu. Itu belum lagi kalau kebetulan kita ada program untuk sidang di luar gedung pengadilan. Keliling ya Pak ya. Itu tahun ini kita ada 32 kegiatan. Kalau itu dibagi per minggu sekali saja, itu bisa makan waktu sekitar 5 bulan. 5 bulanan lebih ya Pak ya. Jadi harus dibagi-bagi akhirnya, betul. Makanya kemarin saya agak guyon dengan teman-teman hakim itu jangan sampai sakit. Kalau sakit nggak ada yang ganti begitu. Gitu. Terus mungkin sebenarnya walaupun apapun kondisinya, tetap kita berkomitmen untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan agama Wonogiri. Apapun kondisinya harus tetap jalan terus. Oleh karena itu, Bu Kikin mulai tahun 2023 ini PA Wonogiri mengadakan sidangnya tidak majelis, Bu Kikin.
Secara umum kan kalau suatu perkara itu sidangkan dengan hakim majelis yang jumlahnya ganjil, biasanya tiga atau lebih gitu. Untuk tahun ini karena kondisi hakim dia tinggal 4 ya, maka kita mengadakan sidang dengan sistem hakim tunggal. Jadi satu perkara diselesaikan satu hakim gitu Pak. Gitu. Bukan tadi kalau biasanya bertiga cuma 1 orang karena kondisi. Tapi kita sudah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan hakim tunggal. Dan itu bisa ini ya Pak, dilaksanakan ya Pak ya. Betul. Dan untuk bisa melaksanakan sidang dengan hakim tunggal itu memang harus ada izin dari Ketua Mahkamah Agung. Mengingat kondisi dan lain sebagainya, ya kita kekurangan gitu ya. Idealnya Mbak Kikin, sebenarnya Pengadilan Agama Negeri itu kan kelas 1B ya. Iya. Kalau idealnya itu ada 12 sampai 15 hakim. Ini separuhnya nggak ada ya? Tiga 4 orang lagi dengan kondisi seperti itu. Tapi bagaimanapun kita tetap punya komitmen untuk menyelesaikan perkara sebaik-baiknya, memberikan layanan kepada masyarakat. Bahkan data kita kemarin selama tahun 2023 tingkat kepuasan masyarakat itu sangat tinggi. Ya. Indikatornya apa? Kita mengukurnya dari para pihak yang apakah ia menerima putusan kita atau tidak. Gitu aja. Kalau dia nggak terima kan dia ngajukan upaya hukum banding, gitu, atau upaya lain gitu ya, versi dan sebagainya. Selama tahun 2023 kemarin dari 1.898 perkara yang kita putus, yang kita putus Bu, kita ya, itu yang banding cuma 2 perkara Bu. Artinya kalau dari sisi itu tingkat kepuasannya 99,89%. Iya. Dan 2 itu Pak bisa disebutkan kenapa gitu? Itu 2 ini juga perkara perceraian. Setelah diputus pihak lawannya tidak terima, artinya dia merasa bahwa tidak seharusnya pengadilan memutuskan perceraian, walaupun dalam persidangan hakim mempertimbangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat itu terbukti. Memang sudah ada perselisihan terus menerus dan tidak bisa dibayarkan damai. Bahkan sudah banyak upaya untuk itu tapi tidak ada hasilnya. Tapi yang bersangkutan tetap tidak mau diceraikan oleh suaminya. Suaminya begitu. Ya, mitra pendengar, tentunya kesempatan ini pun juga kami akan membuka line telepon 0273321344 untuk mitra pendengar yang ingin berpartisipasi atau punya satu unek-unek yang ingin bisa disampaikan, silahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang saat sekarang bersama-sama dengan kita di acara ini, dan juga bisa melalui live chatnya di YouTube ya, karena acara ini juga disiarkan selain melalui streaming juga di live YouTube-nya RGS Wonogiri. Pak, dari perkara berkaitan dengan perceraian ini, kasus perceraian yang terjadi selama kurun waktu 22-23 ini rata-rata apa sih Pak yang jadi permasalahannya? Ini menarik Mbak Gini ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab mereka bercerai, pasangan suami istri bercerai? Data kami menunjukkan bahwa mayoritas perceraian itu dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu antara suami dan istri. Itu pemicunya bisa bermacam-macam, ya. Bisa karena kadang-kadang kesalahpahaman, hal-hal sepele, kurang pengertian, terus komunikasi berarti ya Pak ya. Kadang memang ada juga yang ke KDRT, dan belakangan juga ada fenomena menarik Mbak Kikin, ada yang disebabkan oleh pinjaman online. Jadi ini terkuak di ketika persidangan. Jadi si istri mengajukan gugatan karena sering bertengkar. Ternyata ketika kita gali lebih dalam, suaminya itu sering pinjam online tanpa sepengetahuan istri. Tiba-tiba ada banyak tagihan dan sebagainya, kemudian rame. Atau bahkan judi online juga ada fenomena yang cukup menarik dan ini saya kira juga merata di semua wilayah ya. Judi online juga harus diwaspadai juga itu. Itu beberapa hal yang menonjol, mungkin juga masa-masa ekonomi juga begitu. Bulan kemarin saya diwawancara oleh media online dan cetak Solo Raya itu ya, di wilayah Solo Raya. Memang yang khusus memotret
seberapa besar sih pengaruh pinjol dan judi online ini terhadap perceraian. Memang secara statistik kita nggak punya data pasti Mbak Gin. Oh, yang karena pinjol itu sekian persen, karena judi online sekian persen, itu nggak ada datanya. Cuma itu sering muncul ketika hakim memeriksa perkara di persidangan. Kadang-kadang nggak semua terbuka memang para pihak itu. Setelah kita dalami di persidangan, ternyata memang pemicunya karena banyak juga karena judi online, pinjol gitu Bu. Dan itu yang mungkin menjadi pelajaran bersama kita bersama untuk mewaspadai dua hal itu yang menjadi fenomena di mana-mana yang itu kan. Kemudian Mbak Kikin, fenomena lain adalah yang menarik adalah perbandingan antara pihak yang mengajukan cerai itu suami atau istri gitu. Nah ini bagaimana Pak ini? Apakah sama-sama pria dan wanita atau bahkan ini lebih banyak ke wanitanya atau prianya Pak? Kalau data yang sudah masuk di pengadilan agama. Datanya memang agak mengagetkan juga ini Pak. Gitu. Jadi perbandingannya antara yang mengajukan pihak istri atau suami itu 3:1 Pak. 3:1. Iya, bukan lagi 2:1, tapi 3:1. Luar biasa. Iya. Jadi kalau ada 4 perkara itu yang 3 yang mengajukan perempuan dalam istri dalam bentuk cerai gugat, yang 1 yang mengajukan suami dalam bentuk cerai talak. Boleh jadi ini ada beberapa asumsi sebenarnya mungkin. Asumsinya boleh jadi memang kesadaran hukum perempuan dalam hal ini istri itu semakin meningkat, semakin tinggi. Ketika ada hal yang dia merasa dirugikan, dia akan menggugat. Tapi boleh jadi asumsinya sebenarnya perempuan atau istri ini sering jadi korban di dalam rumah tangga, dalam konflik rumah tangga dan sebagainya. Betul itu yang bisa kita baca dari data kita selama tahun 2023 gitu. Kalau dari 2023 ini perbandingan pengajuan kasus perceraiannya ini lebih banyak yang di tahun 2023 itu yang wanita atau bagaimana Pak ini Pak? Iya, kalau secara perbandingan memang hampir di semua pengadilan agama itu lebih cenderung perempuan atau istri yang mengajukan cerai. Cuma perbandingannya kita agak tinggi sampai 3:1 gitu ya. Kadang-kadang 1:2 atau nggak sampai 3, ini kita lebih 3:1 itu untuk pengajuannya itu. Tapi kalau dilihat secara umum, jika kita bandingkan perkara perceraian yang masuk tahun 2022 dengan tahun 2023, kita memang ada penurunan yang lumayan signifikan Mbak Kikin. Penurunan itu mencapai hampir 5% perkara yang perceraian yang turun tuh, tepatnya 4,8% ya. Artinya itu ada tren penurunan dari tahun ke tahun, dan ini ketika saya bandingkan dengan tahun sebelumnya juga begitu, agak menurun memang perceraian ini. Ini kabar yang menggembirakan sebenarnya, walaupun masih banyak tapi paling nggak trennya itu sudah menurun. Ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya baik, mitra pendengar, kita masih akan berbincang dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Asnawi. Tentu saja mitra pendengar jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Radio Giri Suara Wonogiri. Ya baik mitra pendengar, kita masih di 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri ya untuk hari ini, dan masih bersama Bapak Ahsan Bawi selaku Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Pak, ini sudah ada beberapa yang bertanya ini dari apa yang kita perbincangkan. Padahal sebenarnya masih banyak juga sih ini yang akan kita kulik ya di kesempatan kali ini. Kita sampaikan dulu ini dari Eyang Noyo. Ini selamat pagi narasumber yang terhormat. Menanggapi tema kali ini, kami sangat mengapresiasi yang tentunya sangat tinggi atas kinerja Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Wonogiri, di mana untuk memutus perkara sangat efektif, di mana hanya
segelintir orang yang banding. Untuk itu selamat bekerja dan sukses dari Eyang Noyo. Ini satu apresiasi dari Eyang Noyo yang ada di Karanganyar. Monggo silakan Pak. Iya. Terima kasih Eyang Noyo dan mitra pendengar dimanapun Anda berada. Perlu saya tambahkan sekaligus Eyang Noyo berkaitan dengan kinerja kita, bahwa kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Wonogiri. Dan dari data yang kami sampaikan tadi Eyang Noyo, bahwa dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonogiri dan kita putus itu kadang-kadang orang ada yang bertanya, sebenarnya orang cerai di Pengadilan Agama Wonogiri itu selalu dikabulkan enggak sih, kadang-kadang gitu, sering gitu, atau ada yang punya asumsi paling juga yang penting putus selesai ya, atau enggak. Jadi begini, bahwa untuk sampai keputusan itu hakim harus mempertimbangkan masa-masa banyak-banyak hal yang itu terangkum dalam fakta hukum di persidangan gitu. Jadi selama tahun 2023 ini bisa kita gambarkan termasuk kepada Eyang Noyo bahwa perkara perceraian, khusus perceraian itu yang kita kabulkan sekitar 90%. Artinya ada sekitar 10% perkara yang nggak kita kabulkan. Yang tidak dikabulkan itu kalau kita detailkan lagi, ada yang ditolak, ada yang dicabut, ada yang digugurkan dan sebagainya. Ada mungkin juga yang kembali Pak, tidak cabut itu ya Pak ya? Ada yang dirukunkan oleh majelis hakim, dirukunkan oleh mediator, mau akhirnya dia mencabut. Jadi kalau bercerai itu penyelesaiannya dengan dicabut perkaranya maka jadi selesai. Gitu. Nah, itu. Memang ada yang bisa didamaikan, tapi ada beberapa yang memang itu ada kaitannya dengan kebijakan Mahkamah Agung sebenarnya. Ada surat edaran Mahkamah Agung tahun 2022 tahun nomor 1 yang juga diperbarui oleh surat edaran Mahkamah Agung di tahun 2023, bahwa untuk perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yaitu salah satu indikatornya bahwa rumah tangga itu sudah nggak bisa didamaikan, broken marriage ya, sudah rusak rumah tangganya, nggak ada peluang, itu adalah ketika mereka pisah rumah 6 bulan. Itu salah satu indikatornya. Ada beberapa yang nekat Bu, kasih 2 bulan 3 bulan daftar. Akhirnya dia, kalau bahasa kasarnya, terpental dengan aturan ini gitu, nggak bisa dikabulkan dan sebagainya. Itu juga ya, turut andil dalam menekan angka perceraian. Artinya hakim tidak sembarangan memutus, hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan. Ini kalau rumah tangga diteruskan tapi potensi manfaatnya besar, tentu nanti hakim akan punya beban tersendiri. Maka ketika ada fakta di persidangan itu memperkuat dalil-dalil yang diajukan, maka dan terbukti, maka dikabulkan oleh hakim. Terima kasih yang lain sudah mengapresiasi kinerja Pengadilan Agama Negeri yang bisa menyisakan 16 perkara di tahun 2023 kemarin. 23 ya. Kemudian ini dari Cahyono, Bapak ini mempertanyakan, dia seorang PNS dan akan mengajukan cerai karena satu, kondisi istri yang mohon maaf sudah tidak bisa dikendalikan, dalam arti sebagai seorang istri mau jalan istilahnya sakar PDW. Kemudian di situ ada peraturan kalau PNS yang mengajukan, maksudnya mengajukan cerai, itu setelah cerai 50% gaji suami masih harus tetap disampaikan atau diberikan kepada mantan istri. Padahal kondisi sang istri seperti yang saya sampaikan tadi, dan mohon maaf selama ini tidak memberikan nafkah batiniah seperti itu. Apakah ini juga tetap akan diberikan 50% untuk mantan istri atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Cahyono di Wonogiri. Oke. Terima kasih Pak Cahyono di Wonogiri ya, seorang PNS ya.
yang konsultasi nih Bu ya. Konsultasi lewat udara ya. Berkaitan dengan kondisi rumah tangganya, memang untuk PNS ada aturan tersendiri yang mengikat, termasuk TNI Polri gitu ya, sebelum mengadakan perceraian. Artinya memang harus dipenuhi syaratnya, dan nanti kalaupun ada perceraian memang ada kewajiban bukan 50% sebenarnya, tapi sepertiga Bu ya. Sepertiga untuk mantan istri, sepertiga untuk anak. Ada anunya ya, ada regulasinya gitu ya. Kemudian ketika aturannya normatifnya begitu, memang ada kewajiban seorang PNS yang suami untuk mantan istrinya. Tapi kemudian nanti kalau ada hal kondisi yang itu dirasa memberatkan yang bersangkutan karena faktor dari pihak pasangannya, itu bisa dimintakan kepada hakim. Tentu hakim akan mempertimbangkan, tapi boleh jadi dikabulkan, boleh jadi enggak, kan gitu juga. Kalau dia ada hal pertimbangan gitu. Tapi secara normatif memang begitu. Ada kewajiban seorang PNS, bahkan sebelum bercerai pun kalau PNS harus ada izin atasan, kan gitu Bu ya. Ada izin atasan, kemudian baru dia proses. Kalau TNI Polri lebih ketat lagi. Mereka ada istilah ada perceraian di kesatuan gitu ya. Harus ada proses mediasi di kesatuannya, kemudian ada izin keluar, baru kemudian di pengadilan gitu. Sekaligus Mbak Kikin, bahwa kita selalu berbagi data sekaligus bahwa selama tahun 2023 kemarin itu ada sekitar 25 perkara yang diajukan oleh PNS untuk perceraian, Pak. 25 perkara. 25 perkara. Tentu dari berbagai latar belakang ya. Artinya itu sebenarnya juga dari jumlah keseluruhan juga nggak terlalu tinggi, karena kan jumlah keseluruhan 1.662 kalau perceraiannya ya. 1.662 yang tadi PNS cuma 25. Semoga nggak tambah lagi tahun berikutnya ini Pak gini ya. Memang itu fenomena-fenomena yang menarik, tapi sebenarnya apapun kondisinya nanti, kalaupun memang terpaksa mengajukan, ya ini bisa diajukan. Tapi saran kita sebenarnya sebelum jauh melangkah memang harus dipikir dulu, artinya upaya kekeluargaan selalu ditempuh. Ibaratnya dulu waktu nikah juga baik-baik ada musyawarah keluarga baikin ya. Kalaupun ada masalah kemudian tidak bisa mengatasi sendiri, ya libatkan keluarga untuk juga membantu menyelesaikan masalahnya. Memberikan pertimbangan kalau tidak seperti itu ya Pak. Ya, betul, lewat tokoh-tokoh masyarakat, sesepuhnya dan sebagainya. Kalau nanti sudah mentok baru ke pengadilan. Kita di pengadilan selalu menanyakan, udah ada upaya belum di luar pengadilan untuk merukunkan ini. Selalu begitu kita. Kalau belum ada upaya, ya artinya belum bersungguh-sungguh sebenarnya, kan gitu. Harus ke pengadilan itu, harapan kita tuh jalan terakhir. Iya, ibaratnya itu udah gelap lah ya gitu. Karena kalau nggak lewat pengadilan nanti akan material lebih besar dan sebagainya itu. Tapi secara global begitu, ada regulasi yang membatasi PNS ya, termasuk TNI Polri dalam perkara perceraian. Ada aturan yang harus dipenuhi baik sebelum maupun dalam proses, bahkan sampai setelah ada perceraian. Harus gitu, ada ya. Itu tadi ya Pak, izin atasan ya, kemudian pembagiannya iya betul, iya, masih tetap harus ya Pak, meskipun mohon maaf belum memiliki seorang anak misalnya seperti itu, masih tetap harus itu ya Pak ya. Iya, secara normatif begitu Bu, secara normatif ya. Tapi kalau nanti hakim punya pertimbangan lain ya, nah itu kewenangan penuh majelis hakim yang benar. Tapi secara normatif memang harus seperti itu ya Pak ya. Kewajiban itu. Oke. Dari perkara yang masuk Pak di pengadilan agama, kalau tadi perempuan laki-laki seperti itu lebih banyak, bandingnya 3 banding 1 ya Pak? Iya betul. Nah kalau usia Pak, itu sejauh ini yang masuk perkara di pengadilan agama, iya. Bagaimana? Memang menarik ini usia, terutama usia perkawinan lagi ya. Jadi kita kadang-kadang juga agak penasaran sebenarnya orang yang mengajukan cerai di pengadilan agama itu rata-rata usia perkawinan berapa tahun sih gitu betul. Jadi apakah ternyata data menunjukkan mungkin bahwa usia yang paling rentan untuk bercerai itu 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun ya. Itu yang paling tinggi. Paling tinggi iya, ya. Iya.
mungkin boleh jadi karena pengaruh apa yang dibayangkan tidak seindah yang dijalani begitu gini ya. Ketika masih pacaran yang indah-indah kelihatan, begitu menikah rasanya dunia ya, ya. begitu menikah mulai kelihatan aslinya dan sebagainya. Dunianya sudah tidak milik berdua lagi. Ini justru rentan ini. Jadi usia perkawinan 0 sampai 5 tahun itu yang paling mendominasi perceraian di pengadilan agama, terutama di Wonogiri. Terutama di Wonogiri ya. Jadi bukan lagi yang 5 sampai sekian tahun, tapi justru betul. Malah kalau orang bilang mungkin masih seumur jagung begitu ya Pak ya. Betul, masih seumur jagung, lagi justru malah ini saat-saat ujian bagi pasangan-pasangan muda ketika dia dihantam masalah, ada sedikit masalah kadang-kadang goyah gitu. Ternyata yang dibayangkan tidak seindah yang dijalani gitu. Di luar ekspektasi ya Pak ya. Oke. Nah, kalau perkara yang sudah masuk di pengadilan agama Pak, ini antara yang dikabulkan dan yang tidak, prosentasenya seperti apa Pak? Iya, secara keseluruhan sebenarnya memang persentasenya memang lebih banyak dikabulkan. Yang dikabulkan ya Pak ya. Yang kita bisa sebenarnya kita elaborasi per item tadi ya, kayak tadi kan perkara ya, tadi contohnya perkara cerai gitu ya, yang dikabulkan hampir 90% gitu, yang 10,sekian% itu nggak dikabulkan, dalam arti ditolak, tidak diterima, dicabut dan sebagainya. Saya contohkan aja untuk perkara yang juga menarik Mbak Gini. Dispensasi kawin contohnya gitu ya. Nah ini dia yang akan kita bahas sebenarnya. Gitu ya. Ya setelah perceraian kita angka perceraian menurun. Iya betul. Dispensasi nikah ini, dispensasi nikah atau kawin ini ternyata juga menurun. Nah ini gimana ini Pak? Iya betul. Mumpung ditanyakan sekali. Iya betul. Jadi kalau saya contohkan juga untuk perkara dispensasi kawin gitu. Dari perkara yang kita sidangkan itu yang dikabulkan sekitar 85%. Kalau tepatnya sih 84,8%, tapi kalau kita rata-rata 85% yang dikabulkan. Yang tidak dikabulkan itu ada 15%, Mbak Gikin. Artinya ketika ada orang tua yang mempunyai anak yang di bawah umur dan dia ingin menikah dan dia ke pengadilan, tidak serta-merta itu dikabulkan gitu. Ternyata ada 15% cukup besar sebenarnya yang nggak dikabulkan. Kadang orang melihat cuma jumlahnya masuk berapa sih, harus 18 perkara gitu ke orang dispensasi kawin. Itu pun sudah menurun juga lagi sebenarnya. Karena di tahun sebelumnya itu tahun 2002 kita menerima 167 perkara dispensasi kawin. Tahun ini cuma 118. Artinya penurunan cukup signifikan, 30% bagi ini. 30%. Iya, 30% yang ini. Sebenarnya gejala penurunan ini sudah kelihatan di pertengahan tahun, Mbak Gin. Jadi kalau pertengahan tahun kemarin sebelumnya itu sampai 100, tahun kemarin cuma 60-an gitu. Jadi kita sudah ada gejala sebenarnya di pertengahan tahun. Waktu itu saya sempat wawancara live TV One Mbak Gin mengenai angka dispensasi kawin, terutama di Wonogiri gitu. Bagaimana prosesnya, bagaimana potensi dikabulkan dan sebagainya. Perkara dispensasi kawin sebenarnya unik memang. Uniknya begini, karena ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini yang di bawah anak punya anak itu kita. Ketika punya anak yang mau menikah dan dia di bawah umur, maka dia berkewajiban untuk urus sama dispensasi kawin gitu. Dari perkara yang masuk ke pengadilan agama tadi, bahwa yang dikabulkan 85%, yang nggak dikabulkan 15%. Yang nggak dikabulkan itu artinya tadi saya sampaikan sama dengan perceraian, ada yang ditolak, ada yang dicabut, ada yang digugurkan. Ya, boleh jadi ketika sidang dinasihati oleh hakimnya, dia masuk nasihatnya, bisa diterima, kemudian dicabut dan sebagainya. Atau memang ada hal-hal yang sebenarnya nggak prinsip gitu. Karena kalau kita petakan Mbak Kikin, sebenarnya ada 3 alasan utama orang ajukan perkara dispensasi kawin di Wonogiri itu. Yang pertama adalah karena kondisi calon pengantin perempuan itu sudah hamil. Hamil duluan gitu ya Pak ya. Itu angkanya di angka 37% Mbak Kikin.
kemudian ada yang alasannya karena pergaulan bebas, tapi ini nggak sampai hamil gitu ya, satu perkara itu cuman. Kemudian ada juga yang mayoritas sebenarnya mereka takut menghindari zina itu. Ini angkanya 61%, cukup tinggi bagian. Jadi perkara dispensasi kawin di pihak Wonogiri itu mayoritas karena mereka menghindari zina. Sebenarnya ini potensi untuk ditekan lagi Mbak Kikin ya, karena kalau kemudian calon pengantin pria dan wanita itu ingin menghindari zina, sebenarnya kan ada banyak alternatif dalam agama itu. Bagaimana mengatur etika pergaulannya, atau bagaimana kalau dalam bahasa agama itu suruh puasa dan sebagainya, untuk mengatur bahwa agar mereka tidak terjebak dalam pergaulan bebas atau melakukan perbuatan zina. Nah, itu dari data yang masuk di tempat kami Mbak Kikin, dan memang hakim selalu memberikan nasihat kepada para pihak sampai menguji kesiapan psikologisnya gimana, kesiapan ekonomisnya gimana, sosial budayanya di masyarakat bagaimana, atau bahkan hakim akan memastikan bahwa apakah orang tua itu mau mendampingi anak di kemudian hari. Jangan sampai anak yang di bawah umur ini kalau dikabulkan orang tuanya lepas, sudah ini ya, dia masih berbimbingan dan sebagainya. Dan itu pun memang angkanya masih cukup lumayan, dan tapi yang menggembirakan trennya menurun tadi Mbak gitu. Hampir 30% menurunnya. Dan ini saya kira juga tidak lepas dari kerjasama yang baik, sinergitas antara tokoh masyarakat setempat, dari RT, RW ya, Pak Kadus, Pak Lurah, di Pak Camat, sampai di tingkat kabupaten ya, mulai dari dinas terkait, dinas pengendalian betul, keluarga bencana dan perlindungan anak ya, sampai Pak Bupati yang cukup aktif menekan bagaimana mengkampanyekan menekan pernikahan dini ini, Mbak Gigi. Oke, baik, ini ada yang bergabung kembali lewat WhatsApp. Kita akan coba sampaikan. Selamat pagi, Mbak Kikin. Saya hanya akan bertanya sedikit saja. Apa hukumnya dan tindakan dari Pengadilan Agama Wonogiri jika yang bersangkutan sudah sidang dan katanya sah, tetapi masih satu rumah dengan alasan anak? Terima kasih. Dari Rinawati Situngkir Pokoh. Terima kasih Bu Rinawati Situngkir ya di Pokoh ini yang menanyakan bagaimana tindakan pengadilan kalau sudah sidang sah tapi masih satu rumah ya. Ini sidang sah itu maksudnya sidang masih proses sidang atau sudah putus sih kalau ini Bu Rina mungkin bisa ditambahkan. Kalau gini, karena asumsinya mungkin sudah putus ya, sudah sidang putus sah kok masih serumah gitu. Sebenarnya ketika sidang perceraian dan hakim mengabulkan untuk adanya perceraian dan sudah keluar akte cerai, artinya mereka sudah resmi bukan suami istri lagi, orang lain. Artinya tentu harus dihindari hal-hal yang itu menjurus ke hubungan-hubungan yang terlarang gitu, serumah dengan alasan anak dan sebagainya. Saya kira itu menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat dan sebagainya. Tentu kalau mereka sudah bukan suami istri ya nggak ada hubungan apa lagi, mantan suami mantan istri ya. Nah, itu seperti orang pacaran lagi lagi ya. Ada. Apakah boleh kalau orang yang nggak ada hubungan ikatan suami istri kemudian tinggal serumah kan gitu? Kadang memang kendalanya karena alasan anak, alasan kadang-kadang alasan rumah tempat tinggal juga, nah, gitu. Itu yang sebenarnya perlu kemudian dikomunikasikan kan. Kalau kemudian ada anak kan bisa dirembuk baik-baik. Artinya kalau anak bisa diasuh bersama-sama walaupun berbeda tempat kan bisa juga. Secara terpisah. Iya terpisah, tapi tetap bisa diasuh berdua dengan kasih sayang kedua orang tua, tentu dengan orang tua yang sudah berpisah tempat, artinya gitu. Tapi harus dijaga jangan sampai kemudian nanti sudah bercerai masa serumah kemudian ada suatu terjadi apa-apa kan juga nanti kan arahnya ke dosa yang itu Bu gitu. Itu. Oke, Bu Rina, itu sudah terjawab ya pertanyaannya.
Baik, untuk Anda mitra pendengar masih ada kesempatan, silakan kalau Anda ingin bertanya kembali dengan Bapak Asandawi, Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, masih kita tunggu karena masih ada kesempatan. Pak, dari perkara dispensasi kawin ini Pak, yang dikabulkan dan yang tidak dikabulkan? Ya, oke. Untuk perkara dispensasi kawin ya yang dikabulkan tadi sekitar 85% Bu ya. 85% artinya seratusan perkara, 101 perkara. Yang tidak dikabulkan 15% gitu. Kenapa ada yang dikabulkan, kenapa yang tidak kan gitu. Yang dikabulkan tentu hakim mempunyai pertimbangan bahwa ada alasan yang mendesak untuk itu gitu. Alasan mendesak itu harus kemudian juga diikuti oleh fakta-fakta yang mendukung gitu. Contohnya bahwa memang kalau dia nggak nikah kemudian dia akan lebih parah kondisi hubungannya dengan calonnya kemudian secara psikologis dia mungkin walaupun nggak siap-siap banget gitu, itu sudah teruji dengannya ya ketika bahkan kadang-kadang hakim juga menanyakan pengetahuan agama Bu. Kadang-kadang memang ada yang nggak tahu juga. Orang mau nikah dengan kondisi yang kurang umur, kan dia juga harus tahu bahwa nanti ketika dia menjadi suami, ketika menjadi istri akan ada kewajiban-kewajiban agama yang harus dia emban. Contoh begini, kadang-kadang hakim juga ngetes kalau dia karena muslim, bisa nggak sholat, jadi imam bisa nggak gitu, atau hal yang dianggap sepele tapi penting sebenarnya, bisa nggak nanti kalau habis hubungan apa kewajibannya, kan gitu, apa mandi besar, mandi junub itu bisa nggak mandi junub? Tapi ada juga yang nggak bisa Bu, kan ironis sebenarnya, dia mau menikah tapi dia nggak tahu kewajiban nanti ketika sudah menikah apa kewajibannya gitu kan gitu. Nah itu juga kadang hakim menguji sampai situ. Makanya kadang di Pengadilan Agama Wonogiri itu Ibu sidang dispensasi kawin lebih lama dari perceraian. Iya, karena hakim perlu keseriusan untuk menggali fakta-fakta yang ada di persidangan gitu. Tapi pernah nggak Pak terjadi ketika orang mengajukan dispensasi nikah begitu kan, karena memang dari pihak hakim nanti akan menanya hal-hal detail gitu ya, seperti tadi yang Bapak sampaikan kaitannya dengan bagaimana kewajiban setelah nanti menikah itu seperti apa yang bisa dilakukan. Ini kan hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Itu kemudian istilahnya apa ya? Protes seolah dingel-ngel seperti itu. Betul Bu. Kadang-kadang ada kesan begitu, kesan-kesan bahwa kenapa sih kok perkara izin aja kok sidangnya lama begitu. Padahal kan ini saya tuh pengennya sah gitu loh nantinya. Kenapa malah justru ini seolah-olah dingel-ngel gitu. Ada mungkin yang mengatakan seperti itu Pak. Mungkin salah langsung tidak Bu, tapi kadang-kadang kelihatan dari ekspresinya gitu ya. Sebenarnya kita kenapa ini bukan kita mempersulit orang mau nikah, tapi untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur itu harus ketat memang, tidak sembarangan dilepas gitu. Artinya kita mengantisipasi kemudian bahwa jangan sampai pernikahan yang masih di bawah umur ini menimbulkan madharat-madharat di kemudian hari gitu. Baik bagi pasangan itu, si calon suami itu, calon istri atau bahkan ke anaknya kan gitu. Karena bagaimanapun kesiapan ya, membangun kesiapan baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya itu penting bagi calon pengantin gitu. Jangan sampai nanti pengadilan begitu gampangnya ngasih dispensasi ya, kemudian efeknya kita nggak bisa pantau. Karena pengadilan begitu lepas dari persidangan kita nggak bisa selesai, nggak bisa pantau. Upaya kita untuk mengurangi, meminimalisir risiko-risiko kemadaratan itu ketika di persidangan. Bagaimana kita bukan mempersulit sebenarnya, tapi kita menguji sebenarnya, menguji kesiapan seorang itu apakah dia memang layak untuk menikah atau belum. Kalau memang nggak layak, ya jangan dikasih izin dulu, gitu. Tunggu sampai 19 tahun atau begitu. Tapi kalau memang sudah layak dan alasan yang kuat, itu dan itu tadi ada banyak faktor tentu, itu ya dikabulkan. Akan memberikan izin ya Pak ya. Iya betul gitu. Oke, baik. Ya mitra pendengar, ternyata nggak terasa ya kita hampir 1 jam ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini bersama Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri. Ya mungkin bisa disampaikan Pak ini
data perkara yang ada di pengadilan agama ini, baik itu dispensasi yang dikabulkan, kemudian data perkara yang kaitannya pengesahan nikah, kemudian ahli waris, kemudian perkara perwalian dan lain sebagainya, seperti yang tadi di awal Bapak sudah sampaikan, ini seperti apa Pak di pengadilan agama ini? Oke, terima kasih Mbak Gin. Jadi selain perkara perceraian dan dispensasi kawin, nikah, itu ada beberapa perkara yang juga masuk di pengadilan agama Wonogiri. Yang menarik dibanding tahun kemarin adalah tahun ini kita menerima 10 perkara gugatan ekonomi syariah adalah bentuk gugatan sederhana, yaitu ini biasanya konflik antara lembaga keuangan syariah, dalam hal ini yang kita tangani adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan BMT dengan nasabahnya. Dari 10 perkara yang masuk tahun 2023 ini alhamdulillah 8 perkara itu kita selesaikan dengan damai. Iya. Jadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya kita pertemukan, kemudian kita ajak dialog. Ada beberapa alternatif seperti direschedule ulang penjadwalan ulang hutangnya atau direstrukturisasi dan sebagainya. Itu kita tawarkan dan mereka bisa menerima. Dan artinya 80%-nya itu bisa kita selesaikan dengan damai tanpa dipaksa hakim dalam bentuk putusan. Tapi mereka dengan sukarela menyepakati untuk menyelesaikan itu dengan baik-baik, dengan memberi jeda waktu agak longgar, tapi dia menyanggupi dan resikonya kalau dia tidak nyanggupi nanti akan ada jamnya yang dieksekusi dan sebagainya gitu. Itu menarik. Dari 10 perkara itu 8 bisa kita selesaikan secara damai. Yang 2 itu tidak kita teruskan pemeriksaan sampai ke pokok masalah karena dia secara formal nggak terpenuhi aja. Artinya nggak kita nyatakan bukan termasuk gugatan sederhana gitu. Artinya memang bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Bahkan kita tahun ini Mbak Kikin kita dapat penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk kategori penyelesaian perkara ekonomi syariah ini. Artinya alhamdulillah kita diapresiasi juga oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara gugatan ekonomi syariah ini. Kemudian selain itu juga ada perkara perwalian anak, itu yang jumlahnya sekitar 32 perkara lagi. Kemudian ada perkara permohonan penetapan ahli waris, ya tadi yang mohon ditetapkan ahli waris itu ada 12 perkara dan ini menurun hampir 45% lagi dibanding dari tahun sebelumnya. Kemudian ada perkara isbat nikah juga. Isbat nikah itu tahun ini kita ada 14 perkara. 14 ya. Sebelumnya tahun 2022 kita ada 28 perkara. Turunnya 50% betul Mbak. Ini untuk perkara isbat nikah itu. Artinya memang ada penurunan yang signifikan di sebagian besar bahkan jenis-jenis perkara yang kita tangani itu. Dan ini saya kira perlu kita sambut baik dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat ya, Pak Ketua RT, Ketua RW, Pak Kadus, Pak Lurah yang jadi yang mereka rata-rata juga membina warganya sebelum pengadilan itu ya selesaikan dulu di kampung gitu. Kalau mentok baru ke pengadilan. Terima kasih ya. Juga lupa dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri yang terus bersinergi dalam rangka bukan sekedar melayani masyarakat tapi juga menekan angka-angka perceraian, dispensasi kawin dan lain-lain sehingga bisa diselesaikan dengan lebih baik begitu Mbak Gini. Dan tentu saja menurun gitu ya peringkatnya lebih menurun gitu ya Pak ya. Ya baik mitra pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah menyimak program talk show hari ini ya, 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri di kesempatan hari ini dan sudah menghadirkan Ketua Pengadilan Agama bersama dengan Anda. Closing statement Bapak dari apa yang jadi tema kita hari ini untuk mitra pendengar. Oke, terima kasih Mbak Gin, mitra pendengar RGS dimanapun Anda berada. Terima kasih atas apresiasi kepada Pengadilan Agama Wonogiri dalam kami melaksanakan tugas di wilayah Wonogiri. Tentu kami sangat mengharap sinergi dari
para masyarakat semuanya, termasuk para pendengar mitra pendengar RGS, bahwa kita jadikan pengadilan itu sebagai pintu kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi pengadilan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Tentu ada banyak jalan, dalam hal ini non litigasi ya, non pengadilan, yang perlu kita tempuh. Hal-hal yang perlu kita efektifkan kembali, kita hidupkan kembali lembaga-lembaga di pedesaan, musyawarah desa, ya rembuk desa dan sebagainya, untuk meminimalisir perkara-perkara yang kemudian harus diselesaikan ke pengadilan agama. Tapi kalaupun itu kemudian perkaranya itu masuk ke pengadilan agama, tentu kami punya komitmen untuk menyelesaikan perkara itu sebaik-baiknya, seadil-adilnya, tentu dengan berpedoman pada ketaatan kita pada aturan dan prinsip-prinsip keadilan yang harus dipegang oleh hakim dalam ini sebagai pemutus perkara. Dan ini perlu keterlibatan semua pihak untuk sama-sama menjaga kondisivitas Wonogiri agar perkara terutama perceraian dan perkara dispensasi kawin semakin hari semakin menurun. Bahkan siapa tahu kita harapan kita bisa zero gitu. Zero ya Pak ya. Betul gitu. Terima kasih Pak Kikin dari RGS FMG. Baik mitra pendengar, demikian perbincangan kita hari ini bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Bapak Ahsan Dawi yang sudah bersama-sama dengan kita dan sudah ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tema yakni angka perceraian dan juga dispensasi kawin di Wonogiri pada tahun 2023 yang menurun seperti apa yang tadi diharapkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama. Harapannya ke depan bukan lagi turun tapi zero. Baik mitra pendengar, yang pasti ini semua butuh dukungan kita seluruh elemen masyarakat ya Bapak ya, agar apa yang diharapkan ini akan dapat terwujud dengan baik. Saya Kikin yang memandu acara ini mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa dan yuk sing.